Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Gimana kabar dulur-dulur album film Gadis Kerasku? Sehat kalian semua ya? Balik mana ambil aku Icang dengan gue hari ini. Omonganmu seperti parfum isi ulang, wangi tapi palsu. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action adventure fantasi yaitu Mortal Instruments City of Bones tahun 2013. Dibuat berdasarkan novel volume pertama dari seri Mortal Instruments karya Cassandra Clare. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang mulai menggambar simbol misterius tanpa sadar, sampai akhirnya dia menyaksikan pembunuhan di suatu bar. Namun anehnya tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain dirinya sendiri. Karena sebenarnya ada sesuatu tentang masa lalu keluarganya yang ditutup-tutupi oleh sang ibu. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Jaiful Rohman ya. Cak, pengen tanya dong, orang yang punya kerjaan tapi ngutang sama orang nganggur hukumnya apa, Cak? Seingatku itu pidana penjara seumur hidup itu lur, kayaknya lur. Monggo skecaken. Clary Frey adalah gadis asal Brooklyn, New York, Amerika. Dia tinggal di apartemen bersama ibunya Jocelyn yang bekerja sebagai pelukis. Sedangkan ayahnya telah meninggal sejak Clary berusia 2 tahun. Maka dari itu sohibnya Jocelyn yaitu Luke kadang datang membantu untuk membeli keperluan sehari-hari atau sekedar beres-beres apartemen. Akan tetapi sepertinya ada sesuatu yang mereka tutupi karena Jocelyn dan Luke merasa khawatir dengan Clary yang akhir-akhir ini sering menggambar suatu simbol aneh bernama Angelic Runes, dan terkadang simbol itu juga muncul di sekeliling Clary. You need to talk to her, Jocelyn. She's not ready. You're not. Till you come straight home. Just a poetry reading. Hari itu Clary jalan berdua dengan temannya yaitu Simon, mulai dari nonton baca puisi di kafe dan lanjut nongki ke tempat dugem. Sebenarnya mereka dilarang masuk oleh satpam, namun akhirnya diperbolehkan oleh seorang pria, sebut saja Pak Ijo, karena Clary bisa melihat simbol Angelic di plang diskotik. Padahal Simon, satpam, dan orang-orang lain tidak bisa melihat simbol tersebut. Lalu ketika sedang party, Clary melihat Pak Ijo yang menemui wanita berbaju putih, dan tiba-tiba Pak Ijo dibunuh oleh pria tak dikenal bernama Jesse Wayland. Jesse pun bingung mengapa Clary bisa menyaksikan insiden itu, karena orang lain termasuk Simon tidak ada yang bisa melihatnya. Yeah, what symbol? You don't see it? They saw. They killed the guy that let us. Bring something? God, no, Simon. Keesokan paginya saat baru bangun, Clary sangat terkejut melihat banyak gambar simbol Angelic di kamarnya yang tanpa sadar dia gambar sambil ngelindur lur. Clary pun ketakutan dengan dirinya sendiri dan ingin curhat ke Simon karena semalam Clary juga menyaksikan insiden yang tidak bisa dilihat orang lain. Sebelum berangkat, Jocelyn sempat ingin memberitahu Clary sesuatu, tapi Simon sudah keburu datang. Lalu di warkop ketika sedang membahas simbol Angelic, tiba-tiba Jesse datang menghampiri Clary dan Simon pun cuma pelongo-pelongo karena dia tidak melihat apa-apa. Sementara itu di apartemennya, Jocelyn terkejut melihat gambar-gambar Angelic Runes di kamar anaknya. Tak lama kemudian terdengar suara ketokan dari luar, lalu Jocelyn pun mengintip dari lubang pintu dan Simon, I don't know. I think I'm going out of my mind. What are you looking at? tiba-tiba datang 2 orang misterius, sebut saja Tukiman dan Tukimin, yang mencari suatu barang pusaka bernama Mortal Cup. Jocelyn yakin jika mereka adalah suruhan Valentine, seseorang yang telah lama dinyatakan tewas. Untungnya Jocelyn bisa menumbangkan Tukiman, sedangkan Tukimin dikunci di dalam kamar. Why can I see you and no one else can? A cold-blooded killer.
Sementara itu Clary pergi ke belakang warkop dan bertanya ke Jess kenapa tidak ada yang bisa melihatnya. Begitupun sebaliknya, Jess penasaran mengapa Clary bisa menyadari keberadaannya dan dia memiliki tato Angelic di tangannya. Jess menjelaskan karena bisa melihat simbol Angelic, maka Clary bukanlah seorang mundane alias bukan manusia biasa. Setelah itu Clary pun ditelepon oleh Jocelyn yang memperingatkan agar jangan pulang ke apartemen. Clary juga harus segera menghubungi Luke untuk memberitahu jika Valentine masih hidup dan dua kroconya sedang mencari Mortal Cup. Setelah telepon ditutup karena Tukiman sudah siuman dan akan menyerangnya, Jocelyn pun nekat meminum sebuah ramuan yang membuatnya tertidur pulas. Sementara itu Clary buru-buru balik ke apartemennya untuk menyelamatkan sang ibu. Dan di jalan dia sempat menelpon Luke tapi tidak kunjung diangkat. Sesampainya di apartemen, Clary sangat terkejut karena sudah porak-poranda dan anjing yang tadi dibawa Tukimin ternyata masih hidup lalu berubah menjadi monster. You tell Valentine. Tangan Clary pun terluka dan ternyata sisa-sisa monster anjing bisa menyatu kembali yang untungnya Jess datang tepat waktu membunuhnya dengan pedang sakti. Jess pun menjelaskan jika dia adalah seorang Shadow Hunters, bangsa yang memburu iblis yang bisa menyerupai apapun seperti anjing tadi juga Paijo di diskotik semalam. Setelah itu Clary menemui tetangganya di lantai bawah yaitu Bu Dorothy yang ternyata dia adalah penyihir dan juga bisa melihat Jess. Clary menanyakan di manakah ibunya sekarang dan siapakah sosok Valentine. Namun Dorothy tidak tahu keberadaan Jocelyn sekarang. Lalu Dorothy pun mengeluarkan beberapa lembar kartu tarot karya Jocelyn dan menyuruh Clary menggerakkan tangannya di atas kartu-kartu itu. Sampai akhirnya ada satu lembar yang menempel sendiri ke tangan Clary dan itu bergambar sebuah kartu piala. Jess menjelaskan jika piala itu adalah Mortal Cup, salah satu dari 3 benda suci milik bangsa Shadow Hunters. Dorothy juga memberitahu bahwa dulu Jocelyn adalah seorang Shadow Hunters dan setelah Clary diterawang, Dorothy melihat gagang pintu bergambar singa, scene hujan, serta masa lalu Clary. Namun ada sesuatu yang menghalangi pikiran Clary dan Dorothy pun menyimpulkan bahwa sudah sejak lama Jocelyn mengutus seseorang untuk memblokir ingatan Clary demi keamanan anaknya. Lalu tiba-tiba terdengar suara gerusak-gerusuk dari apartemen Clary yang ternyata... Sorry, but you know that I don't believe in any of this. Sit. The Ace of Cups. That's the multi-holy objects. What's it doing here? Your mother was a shadow hunter. No, my mom is a painter. There's something blocking your mind. Very skilled to protect From you. what? Setelah itu Jess mengubah dirinya agar bisa dilihat manusia normal. Lalu Jess menemukan sobekan foto almarhum ayah Clary di dapur, juga botol ramuan yang tadi diminum oleh Jocelyn. Mereka bertiga pun segera OTW ke kediaman Luke untuk memberitahukan masalah ini, sedangkan Simon diminta berjaga di luar. Ternyata Luke sedang diinterogasi tentang Mortal Cup oleh Tukiman dan Tukimin. Jess pun membuat lubang goib dari pisaunya agar mereka bisa melihat tanpa ketahuan. Dan Clary memaksanya untuk menyelamatkan Luke yang sudah dia anggap keluarga sendiri. Sudah pasti Luke bukanlah manusia ya kan lur, karena dia sempat terlihat akan berubah menjadi werewolf. Di lain sisi Jess diam-diam mengambil perangkap beruang dan terdengar Luke yang mengaku jika sebenarnya dia dekat dengan Jocelyn dan Clary hanya demi mendapatkan Mortal Cup yang akan dia berikan langsung ke Valentine. Clary pun begitu terkejut mendengarnya dan tololnya dia tidak sengaja menyenggol vas hingga pecah. Lalu yang terjadi lur. Years cozying up to that woman on her brat for the... Harry, run! Harry, listen!
Sebelum Clary kabur, Luke sepertinya ingin memberitahukan sesuatu. Lalu setelah menumbangkan Tukiman dan Tukimin, Jess pun membunuh 2 polisi yang menyamar jadi iblis. Salah dong, iblis yang menyamar jadi polisi ya kan? Di tengah derasnya hujan, Clary pun merasa terpukul memikirkan apa yang dikatakan Luke tadi. Apalagi Clary sudah menganggap Luke seperti ayahnya dan sekarang dia harus mencari di manakah ibunya. Jess pun langsung menenangkan Clary dan jangan gegabah memutuskan apa yang harus dilakukan. Sebagai Shadow Hunter yang bertugas memburu iblis demi kedamaian umat manusia, Jess pun rela mati demi melindungi Clary. Keep me up at school for years. Look, those memories aren't real. You can't stay here, they'll find How could Luke say that he didn't care? Take you to a safe place. I'm a shadow hunter to protect you with my life. Setelah itu Jess membawa mereka berdua ke sebuah tempat bersimbol Angelic dengan nama The Institute. Simon hanya bisa melihatnya sebagai tempat pembuangan sampah. Namun sebenarnya tempat itu adalah kastil yang sangat megah lur. Tepat setelah mereka masuk, Clary pun tiba-tiba pingsan karena luka dari iblis anjing tadi. We safe in here. You just can't see it. Lukanya pun disembuhkan dengan ditusuk pisau goib milik Jess yang meninggalkan sebuah simbol. Keesokan paginya Claire sudah siuman, lalu Jess menjelaskan bahwa simbol di lukanya membuktikan Clary memiliki darah Shadow Hunters karena manusia biasa akan mati jika ditempelkan simbol tersebut. Setelah itu Clary diberikan baju ganti oleh Shadow Hunter lain yaitu Isabel, dan selesai ganti, rekan Jess yaitu Alec mengabarkan jika kepala institut bernama Hodge memanggil Clary ke perpustakaannya yang begitu megah. Sambil OTW ke sana, Jess mengatakan dulu ratusan Shadow Hunter tinggal di kastil itu. Namun sejak hilangnya Mortal Cup, kekuatan bangsa itu pun ikut meredup dan seiring berjalannya waktu, sekarang hanya tersisa segelintir Shadow Hunter saja. Lalu Jess juga menjelaskan jika ingin benar-benar memiliki kekuatan seperti bangsanya, maka Clary harus meminum air dari Mortal Cup. Either you're born of it, you have to drink from the Mortal Cup. You coming? She was one of the best. But I don't understand. Just a normal guy. Setelah itu Hodge pun datang dan mengatakan bahwa Jocelyn adalah salah satu Shadow Hunter yang GG dan hampir semua cerita fantasi yang beredar di masyarakat sebenarnya adalah fakta. Hodge menjelaskan jika menurut legenda, zaman dahulu kala para tentara salib memanggil seorang malaikat bernama Razil yang menuang darahnya ke Mortal Cup. Dan barang siapa yang meminum air dari benda suci itu, maka akan berubah menjadi setengah manusia setengah malaikat, yaitu Shadow Hunter. Mereka bertugas untuk melawan iblis yang tidak pernah habis demi melindungi kedamaian dunia. Setelah itu Hodge juga menceritakan tentang Valentine, Shadow Hunter yang nekat mencuri Mortal Cup bersama teman-temannya dari sang penjaga piala. Tujuan Valentine sebenarnya baik, yaitu ingin memperbanyak Shadow Hunter dengan meminumkan air Mortal Cup ke orang-orang. Akan tetapi faktanya banyak orang yang meninggal setelah menenggak dari benda suci itu. Saking ambisiusnya Valentine pun sampai lupa dengan tujuannya, yaitu melindungi kedamaian dunia manusia. Karena dia malah bereksperimen untuk merubah Shadow Hunter menjadi lebih kuat, Valentine belajar cara memanggil iblis sampai menyuntikkan badannya dengan darah iblis. Hawa nafsunya pun menguasai akal sehatnya dan Valentine ingin menjadi raja dunia. Demi mencegah niat jahat tersebut, Jocelyn pun nekat mengamankan Mortal Cup dari Valentine dan menghilang tanpa jejak. Namun menurut Hodge pasti ada satu orang yang diberitahu oleh Jocelyn di manakah dia menyimpan benda suci itu. Di lain sisi, Simon ditemani oleh Isabel tur ke ruang koleksi dan dijelaskan jika Shadow Hunter sudah lama berdamai dengan bangsa dunia bawah seperti vampir, werewolf atau manusia serigala dan juga penyihir lur. Selain itu di sana juga terdapat replika Mortal Cup. Lalu Isabel menceritakan jika waktu kecil Jess melihat ayahnya dibunuh di depan matanya sendiri. Neil poured his blood into half-human. Shadowhunters. Young idealist steal the mortal cup from demon blood, so he wanted to rule. That's a famous cup. A replica, but yes. To prevent that, stole. She told someone else.
Dari sana, Jess membawa Clary ke sebuah pemakaman untuk menemui Silent Brothers, yaitu bangsa Shadow Hunter yang mencatat sejarah-sejarah penting di dunia, termasuk untuk memulihkan memori seseorang seperti Clary. Mereka pun dipersilakan masuk ke bangunan batu nisan yang memiliki terowongan bawah tanah menuju City of Bone, atau gampangnya kita sebut aja kota tulang ya lur ya, yang juga merupakan kuburan dari para Shadow Hunters. Welcome to the City of Bones. Bones and ashes of shadow hunters. Setelah itu Clary harus jalan sendirian ke tengah ruangan ritual dan dia dikelilingi oleh para Silent Brothers, sedangkan Jess hanya bisa melihatnya dari jauh. Ketika semua makhluk itu ndangak ke atas, kumpulan energi pun mengalir ke arah pedang di atas Clary dan menembaknya. Tiba-tiba sekelilingnya berubah menjadi momen masa kecil Clary yang melihat ibunya menghapus tato Shadow Hunter. Pertemuannya pertama kali dengan Luke, kartu Mortal Cup yang pernah dia pegang, tempat Mortal Cup bersimbol Angelic, sampai seorang pria misterius tanpa mata. Dan lagi-lagi lur, Clary juga melihat gagang pintu berbentuk singa, sama seperti ketika dia diterawang oleh Dorothy. The block is stronger than anticipated. Magnus Bane, he's a warlock. Well, let's go talk to him then. Setelah itu tanpa sadar Clary menggoreskan tulisan di debu lantai, dan setelah diperhatikan oleh Jess, ternyata yang ditulis Clary adalah Magnus Bane, yaitu penyihir yang memasang penghalang di ingatan Clary. Mereka berdua pun kembali ke Kastil Institute, lalu Isabel, Alex, Simon, juga Clary dan Jess memakai dress code gotik untuk menemui Bane agar menghormatinya sebagai penyihir senior di Brooklyn. Namun setibanya di sana, Clary pun teringat jika dia sudah pernah ke sana sebelumnya karena terlihat dari gagang pintu yang berbentuk singa. Setelah menggambar simbol magis, mereka semua pun masuk ke dalamnya dan banyak makhluk-makhluk dunia bawah seperti vampir sedang party lur. Jess and the gang pun akhirnya bertemu dengan Bane, yang mana dia sudah mengenal Clary karena dulu Jocelyn rutin membawa anaknya ke sana untuk diberi mantra oleh Bane. Itu semua dilakukan oleh Jocelyn demi menyembunyikan peta lokasi Mortal Cup di ingatan anaknya Clary. Jika semakin sering melihat dan menggambar simbol Angelic, maka itu tandanya Clary harus segera diberi mantra lagi oleh Bane. Tapi Jocelyn sadar cepat atau lambat, anaknya pasti harus diberitai soal ini semua. Menurut Bane, satu-satunya cara untuk menemukan ibunya sekarang yaitu Clary harus mengingat di manakah benda pusaka tersebut. Di lain sisi, Clary sangat terkejoet karena cerita tentang ayah kandungnya telah meninggal dari umur Clary 2 tahun juga hanyalah akal-akalan Jocelyn agar Clary tidak mengetahui siapakah ayahnya sebenarnya. Sementara itu tanpa sadar Simon menenggak minuman yang sudah diberi obat dan dia pun diculik oleh vampir. She never missed an appointment. That is perfect as the one I did on you. You wanted to keep the block on your mind. It was exactly how she wanted. There's a treasure map inside your head. Find the cup and it will lead you to your mother. He's a soldier who died in Iraq. Pretend he was my dad. Don't drink that! And Simon. Who? Vampires. Sebelum menyelamatkan Simon, Jess DKK pun pergi ke gereja terdekat untuk mengambil persenjataan yang hanya bisa diambil dengan pisau goib Shadow Hunters, dan Clary diberikan pistol anti-vampir. Setelah itu mereka semua langsung OTW ke Hotel du Mort yang dalam bahasa Perancis artinya hotel kematian. Dan ngerinya para vampir ternyata bersembunyi di plafon gedung. Mereka semua terus menyusuri kegelapan sampai akhirnya menemukan Simon yang digantung dan untungnya masih hidup. Namun Jess and the gang harus menyelamatkannya dengan hati-hati karena kalau jatuh Simon langsung koit ya kan. Akan tetapi Simon mengatakan jika sebenarnya dia hanyalah umpan karena para vampir juga ingin mendapatkan peta Mortal Cup di ingatan Clary. Lalu ketika OTW keluar dari sana, mereka semua pun harus menghadapi kawanan vampir. Mana banyak pula lur. Harry! He's alive! They want you. They want the cup. Seluruh vampir pun langsung terdiam begitu mendengar suara tembakan dari Clary. Namun tetap saja Jess DKK masih kalah jumlah dan mereka juga masih harus melindungi Simon yang paling beban. Tapi tiba-tiba
Setelah bobok seharian di Kastil Institute, minus di mata Simon tiba-tiba sembuh akibat terkena gigitan vampir sebelumnya. Di lain sisi, Clary mulai jatuh cinta dengan Jace, yang sedihnya Simon hanya dianggap friendzone lur, padahal sebenarnya Simon suka sama Clary, ya kan? Clary pun menemani Jace main piano bareng di perpus, lalu mencoba gerbang dimensi, dan lanjut jalan berdua di hutan rumah kaca. Sekalian Jace juga merayakan ultah Clary dan memberikannya seonggok batu bercahaya. Ke bawah suasana, mau asal lelah mereka di kamar, ya kan? Tapi ternyata Simon kebetulan ada di sana karena sedang mencari Clary tepat saat mereka berciuman. Jace yang mengira Clary sudah memiliki hubungan dengan Simon pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Simon akhirnya menyatakan cintanya kepada Clary dan mengingatkan jika dia adalah orang yang selama ini selalu ada baginya. Sebelum pulang dari kastil, Simon pun mengatakan jika menurutnya Jace hanya memanfaatkan Clary untuk mendapatkan Mortal Cup. Simon, I thought you were... You already have a man in your bed, so we can avoid... What about that before you kissed me? Don't worry, it wasn't that special for me. Who's always been there in love with you. He's just using you to get the cup. Simon... Ketika sedang belajar membuat simbol, cangkir teh yang ditaruh Clary di atas buku catatannya tiba-tiba menjadi gambar dua dimensi. Clary pun sangat terkejut dengan kemampuannya dan dia juga bisa mengambilnya kembali. Melihat itu, Hodge pun mengatakan bahwa satu-satunya Shadow Hunters yang bisa melakukannya adalah Jocelyn. Menurut Hodge, mantra dari Bane bukan hanya memudarkan ingatan Clary, tapi juga memudarkan kemampuan magic itu. Namun dari skillnya barusan lur, Clary jadi teringat dengan kartu tarot bergambar Mortal Cup yang dipegang Dorothy. Jangan-jangan selama ini Jocelyn menyimpan benda suci itu di dalam kartu tersebut. I know where my mom hid the cup. Keesokan siangnya, Clary, Jace, Alec, dan Isabel langsung OTW balik ke apartemen Clary. Namun sempat papasan dengan tetangganya yang langsung mengabarkan Simon lewat chat. Dan jelas mas-mas ini tidak melihat para Shadow Hunters, ya kan? Nggak pakai lama mereka pun ke kamar Dorothy di lantai 2. Clary beralasan ingin melihat kartu tarot, namun mereka boleh masuk asalkan Jace melepas semua senjatanya. Sementara Alec dan Isabel ke bekas kediaman Jocelyn di lantai 3 dan menaburkan bubuk pendeteksi iblis yang anehnya bergerak ke sana kemari mengikuti gerakan Dorothy lur. Setelah Clary mengambil kartu tarot Mortal Cup, Jace juga memainkan lagu pelacak iblis di piano dan Bu Dorothy pun mulai terlihat gelisah. Sampai akhirnya Clary menarik Mortal Cup dari kartu tarot yang ternyata benar-benar ada di dalam sana. Tapi tiba-tiba ternyata selama ini Dorothy adalah iblis yang menyamar. Mortal Cup berhasil dia ambil dan Alec juga terluka parah karena leher belakangnya tertusuk tentakel Dorothy. Ketika Dorothy akan kabur, di saat yang sama Simon pun datang ke apartemen dan karena melihat Clary yang minta tolong, Simon pun langsung menghantam endas Dorothy pakai sekop dan mendorongnya ke dalam rumah. Tak lama kemudian Jace membunuhnya dengan pedang goib dan Clary buru-buru memasukkan Mortal Cup kembali ke kartu tarot. Karena serangan yang terlalu fatal, Alec pun harus menjalani perawatan khusus. Sementara Clary menemui Hodge untuk memberikan Mortal Cup-nya. Akan tetapi lur, Hodge membuka gerbang dimensi dan menyerahkan benda suci itu ke Valentine yang ternyata masih hidup dan tiba-tiba muncul dari gerbang dimensi. What now? Everybody wants the cup for the wrong reason. Save our race. Drink. I'm not gonna drink that. Why are you so afraid? Oh, my daughter. My blood runs in your veins. I fed it to your mother. That your mother so desperately tried to suppress. Usut punya usut, Hodge telah membuat perjanjian agar Valentine membantunya keluar dari Kastil Institute dengan syarat memberikan Mortal Cup karena Hodge selama ini dikutuk agar tidak bisa keluar dari kastil. Di lain sisi, ironisnya Valentine ternyata adalah ayah kandung dari Clary, sedangkan Jocelyn disekap olehnya di dalam gerbang dimensi.
Valentine pun akan mengetes keaslian benda suci itu dengan menyuruh Clary minum darah miliknya yang dituang di Mortal Cup. Akan tetapi Clary langsung memasukkan Mortal Cup ke dalam kartu dan nekat masuk ke gerbang dimensi untuk menyelamatkan Jocelyn. To do this together, we're a team. We haven't been a team. Went through the portal. Clary pun tiba di sebuah jalanan kota yang cukup berkabut di malam hari. Ngerinya ada seorang bocil kematian mendekatinya yang ternyata adalah seonggok iblis. Dan untungnya Clary tidak berpindah ke dimensi lain dan masih di kota Brooklyn. Serigala barusan ternyata adalah wujud werewolf dari Luke, dan itu artinya Luke jugalah yang menyelamatkan Clary dan kawan-kawan di hotel dari kepungan vampir. Setelah itu Luke menjelaskan jika waktu itu dia sengaja berbohong ke Tukiman dan Tukimin agar Luke mendapat kesempatan untuk menyerang mereka. Luke juga memberitahu bahwa dulu saat Jocelyn membawa pergi Mortal Cup, Valentine takut diburu oleh makhluk dunia bawah karena menghilangkan benda suci tersebut. Maka dari itu Valentine memalsukan kematiannya seolah-olah bundir dengan membakar rumahnya sendiri. Dan naasnya kejadian itu membunuh kakak kandung Clary yang masih bayi bernama Jonathan Christopher Morgenstern. He wanted the world to believe he found the remains of a man afraid of retribution, burned their house down to the ground. Sementara itu di Castile Institute, Valentine masih belum mau membantu Hodge keluar dari tempat itu karena dia belum benar-benar mendapatkan Mortal Cup. Lalu Valentine pun membuat pentagram dari berbagai senjata untuk memanggil para iblis yang akan membantunya. Karena dengan bebas dari gerbang dimensi, cepat atau lambat makhluk dunia bawah akan segera datang menyerang Valentine. Hodge pun memberi ide ke Valentine jika dia bisa membuat Jess sebagai pengikutnya dengan berbohong seakan-akan Jess adalah anak laki-lakinya alias kakak kandung Clary, dan nantinya Jess bisa membantu untuk memancing Clary datang ke sana. Karena kebetulan nama asli Jess adalah Jonathan Wayland dengan cincinnya yang berhuruf W lur, dan jika dibalik bisa jadi M ya kan, alias Jonathan Morgenstern, yaitu anak Valentine yang sudah meninggoy. Tak lama kemudian pilar energi pun keluar dari pentagram tersebut. Lalu Hodge membuka gerbang atas agar energi menembus ke langit dan memanggil iblis berbentuk kawanan gagak yang akan memburu musuh-musuh Valentine di kota. Lalu ketika Jess datang ke ruang perpus, Valentine pun membohonginya bahwa Jess adalah anak kandungnya yang juga diberikan penghalang memori seperti Clary, dan namanya adalah Jonathan Morgenstern. Bahkan Valentine sampai menunjukkan ingatan palsu ke Jess agar dia lebih percaya. Di lain sisi, diam-diam Magnus Bane datang ke institut untuk menyembuhkan Alec. Lock this place down. You're lying. My name is Jace Wayland. A matter of perception. Sementara itu ketika Isabel dan Simon mengambil bahan-bahan obat ke gudang sesuai permintaan Ben untuk menyelamatkan Alec, ternyata Jocelyn ada di satu ruangan dekat sana lur, dalam kondisi tak sadarkan diri. Repot banget ya kan, dari awal susah-susah nyari, ternyata ada di sana. Simon pun langsung memberitahukannya ke Clary, dan gak pakai lama Luke segera menghubungi semua rekan-rekan werewolf GGS-nya untuk menyerang Valentine dan pasukan iblisnya ke institut sekaligus mengawal Clary ke sana. Sedangkan Isabel pergi mengantarkan bahan obat-obatan ke Ben dan meninggalkan Simon sendirian di ruangan Jocelyn. Namun tak lama kemudian Tukiman dan Tukimin pun datang untuk memindahkan Jocelyn ke perpus yang untungnya Simon tidak ketahuan. Setelah itu Isabel keluar ruang perawatan dan papasan dengan Simon, Clary, Luke juga tim werewolfnya. Dan tiba-tiba mereka pun diserang satu persatu oleh para iblis gagak. Namun yang terjadi, Step away. No, I've never seen it before. It's not in the book.
Clary menggambar simbol kuno di tangannya yang dia sendiri tidak sadar melakukannya, Lur, dan berhasil menghentikan pergerakan iblis untuk sementara. Luke beserta teman-temannya pun lanjut membunuh sisa-sisa iblis di sana. Simon dan Isabel akan menutup gerbang atas untuk mencegah Gagak pergi ke kota. Sedangkan Clary menyelinap ke perpus dan menodong Valentine dengan pisau di lehernya. Akan tetapi Jace yang sudah termakan omongan hoax tadi malah menolong Valentine. Setelah itu Valentine memaksa Clary untuk mengambil Mortal Cup di dalam tarot. Namun karena caranya terlalu kasar, Jace pun akhirnya lebih percaya dengan Clary karena terlihat Valentine berani melakukan apapun demi mendapatkan Mortal Cup. Jace pun langsung mencopot salah satu senjata di pentagram dan sontak pilar energi pun mati. Lalu Isabel membakar sisa-sisa burung Gagak, sedangkan Simon berusaha menutup gerbang di atas. Both my children together. So sorry, Clary. Jace is a nickname. Christopher. Saking emosinya, Jace pun langsung menyerang Valentine dan duel pun akhirnya terjadi, Lur. Jace berhasil dikalahkan dan Valentine mengaktifkan pentagramnya kembali. Di lain sisi, Hodge yang berubah pikiran membantu Simon menarik tuas. Akan tetapi Tukimin datang berusaha menghentikan mereka. Dan untungnya Hodge yang merupakan Shadow Hunter senior berhasil membunuh Tukimin. Gerbang atas juga telah ditutup dan Hodge pun rela mengorbankan diri membunuh sisa-sisa Gagak. Sedangkan Isabel dan Simon pergi dari sana. Di lain sisi, Tukiman nekat melawan Luke dan langsung koit digigit sama Luke, ya kan? Sementara duel antara Jace dan Valentine masih berlanjut. Dan ketika Jace akan dibunuh oleh Valentine, Clary pun datang mengancam akan membuang Mortal Cup ke gerbang dimensi. See me change. Oh, damn. You shall die by wrestling a sword. Valentine meminta Clary menyerahkan Mortal Cup, namun Clary mengatakan jika Valentine hanyalah ayah kandungnya secara biologis dan dia tidak pernah menganggapnya sebagai ayah karena Valentine sama sekali tidak mengenal anaknya sendiri. Setelah itu Clary pun memberikan benda suci itu ke Valentine sampai akhirnya. First thing about me, my dad. You never will be. Been a real dad. To imagine where the cup is. Thank you, Clary. Setelah ditusuk dengan pisau gaib milik Jace, gerbang dimensi pun langsung membeku dan pecah hingga seluruh kastil dipenuhi oleh salju. Alhamdulillahnya kebengisan Valentine telah berakhir dan ternyata Mortal Cup yang asli, Lur, masih berada di dalam kartu. Sedangkan yang tadi Clary berikan ke Valentine adalah replikanya dari ruang koleksi. Sekarang Clary paham maksud ibunya selama ini yang ingin anaknya aman dari Valentine. Setelah insiden tersebut, sayangnya Jocelyn belum sadarkan diri dan dia dirawat di rumah sakit. Di lain sisi, Clary hanya menganggap Simon sebagai teman, Lur, karena cintanya hanya kepada Ichang, bukan dong, blok. Hanya kepada Jace dong. Setelah itu Clary merapikan apartemennya dengan kekuatan magis dari simbol yang dia buat sendiri. Dan Clary pun memutuskan untuk kembali ke institut untuk berjuang sebagai Shadow Hunter bersama Jace. How's she doing? Stable. Just have to wait. Tired. Go sleep. We'll take care of you. I love you to someone. And that someone. You have an incredible gift and we need. I just don't know. Buyar, yang paling cupu di film ini siapa coba, Lur? Ya itu, kawanan werewolf itu. Cuma modal doang tapi gampang banget kalau sama iblis, ya kan? Assalamualaikum.